terbaru 2020 itu sudah lengkap sekali ya tentang informasi masalah kehamilan yang harus kita sikapi, termasuk kewaspadaan ya. Tanda-tanda bahaya kehamilan. Iya, gitu. sama pos persalinannya, pasca persalinannya ada semua ya. Nanti ya sahabat Muardi maupun pemirsa yang lainnya, kalau misalnya memang itu ya banyak ini informasi di daerah di Vaskes 1, Dok, Bidan, Posyandu atau itu kan kalau memang tidak ke rumah sakit bisa, dan beliau-beliau semua bisa bisa mendeteksi dini setidaknya ya, Dok, ya. Betul. Mendeteksi awal. Kalau harus rujukan ke rumah sakit ya kita ada ya mendiagnosis ya dengan alat-alat penunjang ya, alat penunjang jika memang kehamilannya itu berisiko tinggi. Kemudian ya ini terakhir ya mungkin masalah bahwa kuncinya itu sebenarnya adalah di awal ya, jadi pencegahan, Dok. Ya, pencegahan, kesiapan tadi yang dokter bilang, hamil, ujuk-ujuk hamil. Iya, Dok, benar. Itu kan nanti akan membuat dia akhirnya juga panik, tidak siap dan sebagainya. Itu istilah saya ya, ujuk-ujuk. Tapi kalau dia udah siap benar dari sisi tadi kriteria usia, kesiapan dia nanti kemudian seandainya bayi nanti harus bagaimana, dan insya Allah akan lebih baik ya gitu. Siap mental, siap mental dan siap sebagainya. Uang gitu ya, Dok. Wah, ya. betul. Siap fisik. Dan terakhir hati-hati, sekarang masih pandemi ya. Walaupun sudah mulai apa ya, terlebihan ya, sudah lebih melandai ya. Iya. Tapi tetap kita harus hati-hati karena varian-varian virus COVID itu ya mudah-mudahan sih ini tidak akan. Variannya macam-macam ya, Dok. Anak, bapak, paman. Betul. Kayak ya keluarga gitu ya. Keluarga ya. Gitu aja Dokter Amelia pengantarnya, monggo nanti kita bisa diskusi aja. Iya, baik Dokter Wisnu, terima kasih atas pengantarnya. Jadi gitu ya teman-teman, siapapun bisa beresiko mengalami kondisi ini ya, kehamilan dengan beresiko tinggi. Tadi dokter menyampaikan juga pencegahan, kesiapan sejak dini bahwa kehamilan itu bukan suatu penyakit, tapi memang akan terjadi seperti itu. Tetapi memang ada kondisi-kondisi khusus pada orang yang kemudian butuh penanganan yang khusus juga ya. Outputnya adalah atau luarannya adalah gimana caranya ibunya sehat dan bayinya juga sehat seperti itu. Iya. Ya, di sini sudah ada beberapa yang bertanya ini, Dok. Ini di Instagram. Pertama dari Septi ya. Kita sapa dulu, halo Septi, terima kasih sudah bergabung. Untuk pertanyaannya, Dok, saya bulan Januari kemarin SC yang kedua. Sesar yang kedua mungkin maksudnya, Dok ya. SC pertama anak saya meninggal dunia di usia 17 hari. SC kedua yang bulan Januari kemarin, tapi divonis dokter sudah ada perlengketan parah dan disarankan tidak punya anak lagi. Ya. Jadi mungkin ini udah dua kali punya anak. Yang SC pertama itu bayinya meninggal, yang SC kedua lahir seperti itu, tapi dibilang sudah banyak perlengketan seperti itu dan disarankan tidak punya anak lagi. Kemudian yang ini pertanyaan selanjutnya, lanjutannya, sedangkan saya ini masih nambah anak ke depannya gitu. Apa yang harus dilakukan, Dok? Karena sudah ada perlengketan tadi seperti itu. Ini kasus sulit ya, Dok ya? Kasus ini khusus banget. Ini kalau judulnya kehamilan beresiko tinggi sekali. Iya, tinggi sekali ya. Dok. Jadi begini ya, memang tindakan operasi atau sesar itu memang makin tinggi ya. Makin tingginya tuh bukan karena kemarin kita sudah bisa mengendalikan ya dari berbagai macam prosedur, tapi kemudian dihantam pandemi, Dok. Jadi terpaksa sesar itu dilakukan karena ada beberapa yang masih diindikasikan berhubungan dengan kondisi pandemi gitu. Nah, sekarang kita kembali ke keseringan sesar atau operasi. Itu memang ada beberapa yang membuat rahim itu menjadi lebih tipis, lebih rapuh. Kemudian ada penelitian lagi bahwa rahim yang sering dibuka ya, ada luka, itu menyebabkan perubahan dari struktur dari rahim sehingga ari-ari atau plasenta itu tidak menempel pada yang normal. Jadi mungkin bisa agak ke bawah posisinya. Nah, itu akhirnya masuk ke resiko tinggi untuk hamil berikutnya. Nah, sekarang yang lebih tren negatif sih. Plasenta itu selain dia posisinya nggak normal, itu dia nembus. Jadi ari-ari itu kan memang punya kemampuan dia menembus apa yang dia tempel, yaitu dinding dalam rahim.
Nah, mungkin yang dikatakan dokternya ini adalah waktu yang kedua gitu ya. Tadi ya, Dok, perlengketan tadi, dah itu maksudnya nembus tadi ya, Dok. salah satunya karena ini datanya nggak ada ya. Misalnya nyun sewu, apakah ada perdarahan yang banyak, apakah susah ari-arinya dilepas atau bagaimana? Ini nggak ada, cuma dikatakan perlengketan aja. Tapi sepertinya arahnya ke arah plasenta. Dikhawatirkan sebenarnya ini bukan perintah ya, cuma disarankan ya. Nanti kalau misalnya hamil yang ketiga ya, Dok ya, ketiga merencanakan itu nanti plasenta dikhawatirkan dia letaknya di bawah dan lengket. Itu memang diagnosisnya menjadi plasenta akreta yang sekarang makin tenar itu, walaupun tenarnya tenar horor ya istilahnya. Plasenta ini ari-ari ya, sahabat Muardi. Ari-ari ya, plasenta itu ari-ari. Itu lengket. Nah, itu nggak sembarangan. Di Muardi aja ada tim khusus ya, ketuanya Dr. Erik ya, yang sering mengotak-atik plasenta atau ari-ari yang lengket itu. Nah, itu memang membutuhkan suatu hal yang istilahnya apa? Istilahnya bisa menjadi morbiditas ini kalau apa ya? Mungkin tingkat kematiannya ya, Dok ya, tinggi dan keparahannya. Iya, itu yang disarankan mungkin dari dokternya supaya tidak punya anak lagi, beresiko tinggi. Ya itu aja sih. Walaupun semuanya akan kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Kalau dalam hal ini mungkin nanti diskusinya perlu mendalam kepada keluarga, suami, gitu ya. Artinya siap dengan resiko-resiko ya, Dok ya. Kalaupun mau merencanakan kehamilan sudah tahu. Oh, perlengkatan di usus sama kemih katanya. Sama kemih itu ya. Berarti kalau perlengkatan itu berarti itu ada hal yang lain, kemungkinan faktor luar sebenarnya sih kalau perlengkatannya di usus sama kemih itu. Jadi mungkin gini, penyembuhan, jadi luka yang di dalam, yang di rahim itu, waktu dia penyembuhan itu membuat jaringan yang di dalam perut itu mengalami suatu lengket-lengket. Oh, ya, kayak sikatrik. Ke organ yang lain gitu ya, Dok ya. Nah, makanya ini organ di sekitar itu, makanya ke usus, ke kemih. Nah, ini nanti hubungannya dengan nanti dia harus operasi lagi soalnya. Yang tiga tuh mesti sesar lagi. Lah, itu yang dikhawatirkan nanti menjadi kesulitan. Iya, artinya tadi kalaupun mau bukan tidak boleh, tapi disarankan ya, Dok, yang mengingat resikonya. Jadi kalaupun ya dipertimbangkan keluarga besar, ya kesiapan dan resiko-resikonya seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Mungkin saya mau bertanya, Dok. Dok, kalau ibu hamil ini kecenderungannya anemia karena apa sih, Dok? Anemia tuh begini, ada anemia fisiologis, memang itu terbawa saat proses hamil. Kan hamil itu membawa satu komponen kehidupan ya, dan dia butuh nutrisi. Otomatis si ibu itu akan mencadangkan. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan hemoglobin sel darah merah itu akan menjadi berapa kali lipat. Nah, disitulah dibutuhkan bagaimana seorang wanita itu saat dia sebelum hamil, sebelum konsepsi, itu sudah memang kondisinya memang harus bagus. Jadi kemungkinan anemia itu bisa karena memang dia sebelumnya memang kurang, atau memang fisiologis, memang saat hamil itu ya memang dia normal tapi masih minimal. Nah, waktu usia kehamilan 7-8 bulan itu kan cairan tubuh di dalam ibu hamil itu makin naik ya. Otomatis kadar dari elektrolit itu kesannya berkurang, tapi normal sebenarnya. Nah, yang diparahkan adalah saat trimester pertama aja hemoglobinnya ada di bawah 10. Nah, itu dia yang dikhawatirkan nanti dia tidak akan membawa oksigen sehingga untuk pertumbuhan si janin. Ibunya sih mungkin nggak begitu terasa. Makanya kenapa harus dicek screening HB di trimester pertama di puskesmas, kan ada tuh laboratorium itu. Nah, masalahnya pasien dengan nambah darah itu juga nggak gampang. Itu mual lah ini, apalagi trimester pertama itu ada emesis, hiperemesis itu kadang banyak yang tidak diminum. Cuma saran saya tetap harus di screening, karena kita tidak pernah tahu nanti saya kan enak, badan saya nggak apa-apa kok, ternyata HB-nya makin turun. Nah, si janin itu kan dia butuh terus. Semakin dia besar kan dia tetap minta terus. Nah, itu mungkin di situ nanti mulai akan terpengaruh setelah 24 minggu, 6 bulan itu mulai kelihatan dia sudah pertumbuhannya. Bagaimana ya, Dok? Nggak bisa untuk normal. Untuk menilai pertumbuhan janin saat masa kehamilan tuh biasanya dokter akan memeriksa apa sih, Dok? Atau menceritakan apa kepada si
kepada si pasien seperti Ya, itu, Dok? jadi pertumbuhan janin itu sangat penting ya, terutama di saat antara 24 sampai 28 minggu, ya, 6 sampai 7 bulan kalau kita pakai bulan. Di mana si janin itu sudah mulai benar-benar dia tumbuh secara makro kalau saya. Jadi kalau 3 bulan pertama dia embrionik fasenya, jadi tumbuh-tumbuh yang vital kayak otak dan sebagainya. Nah, waktu menjelang 5 ke atas tuh udah mulai kayak lemak dan sebagainya. Itu mulai kan kelihatan asupan nutrisinya kurang apa enggak, mulai kelihatan. Kalau ibu bisa lihat dari tinggi, ngukur tinggi itu, fundus uteri ya, bisa pakai metlin atau mungkin dia merasa sendirilah. Kalau setelah 7 bulan si tinggi fundus uterinya tidak nambah-nambah lagi ya bisa aja, karena setelah itu kan rahim itu tumbuh karena si adik bayi membesar gitu. Jadi kalau yang bisa dikonsulin dari teman-teman vaskes pertama, kita periksanya pakai ultrasonografi penunjangnya, karena kita ukur, kita harus bisa mencari penyebab kenapa si janin nggak tumbuh itu dari faktor apa. Itu bisa kelihatan dari ultrasonografi. Jadi kita bisa edukasi, iya, ke pasien, Bu, ternyata ibu nutrisi, Bu, ternyata maaf, ibunya malah yang sakit, misalnya. Jadi misalnya dia ada gangguan penyakit-penyakit metabolisme atau degeneratif, sehingga suplainya nggak bisa. Iya, Dok, kadang kan muncul penyakit kok tiba-tiba gula darahnya jadi tinggi selama masa kehamilan, atau tadi dokter sebutkan preeklamsi atau tensinya jadi tinggi, seperti itu. Wah, itu kalau kita cerita detail nanti kita kuliah, Dok. Iya, Tapi intinya bahwa hamil risiko tinggi itu tetap kuncinya dari awal sebelum dia konsepsi, belum dia menjadi produk itu, kuncinya di situ sebenarnya. Kita akan terlambat kalau mengetahui atau malah menterapi sudah ini. Jadi justru malah digeser dari awal gitu. Betul, ya, Dok ya. Dokter, ini ada yang bertanya, halo Mbak Eka Rahmat, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum, pagi dokter, mau tanya, di setiap kehamilan saya selalu mengalami mommy sickness. Sampai dirawat 7 kali, gula darah pun meningkat. Akhirnya ini nggak ada lanjutan, Dok. Faktor apa ya, Dok, yang membuat saya morning, maksudnya, Dok? Morning sickness. Morning, ya, itu mual-mual kas hamil. Iya, kenapa kok bisa morning sickness, Dok? Kemudian juga gula darahnya juga cenderung meningkat seperti itu. Oh, dirawat 7 kali gula. Oh gini. Kalau yang kasus ini Mbak Eka ya, itu saya kalau malah melihatnya dari sisi ada sesuatu ya di panjenengan ya, mungkin maaf itu hubungannya dengan peningkatan gula darah ya, itu yang tadi kita sebut dengan metabolisme tadi. Tapi kalau misalnya ini tanpa ada pemeriksaan gula darah, benar-benar pure morning sickness, itu kan memang normal ya. Di 4 bulan pertama itu namanya emesis itu ya. Kalau berlebihan namanya hiperemesis itu, tiap orang beda-beda. Itu kan karena estrogen ya, dan hormon-hormon yang lainnya yang berperan itu. Hormon-hormon yang memang berubah selama kehamilan. Iya, gitu ya, dan itu hubungannya dengan penerimaan si ibu saat dia hamil pertama itu. Apalagi kalau dia ketambahan, misalnya maaf nih, gampang-gampang galau. Iya, stresor tadi ya, Dok ya. Cemasnya luar biasa. Ternyata nggak ini mempengaruhi ya, Dok ya. Kalau gampang-gampang galau, cemas-cemas, artinya memanage diri terhadap permasalahan itu ternyata mempengaruhi, Dok. Sebagian besar yang pasien-pasien yang saya temui itu mesti karena omongan pihak yang lain atau dia baca. Tapi kan nggak ada solusinya. Misalnya gini, ini mungkin ke anaknya, ibunya, atau tetangganya, ke saudaranya. Pokoknya kamu jangan makan ini. Sudah, tapi nggak ada penjelasan. Kenapa jangan? Kenapa nggak boleh? Itu dan udah. Setelah itu makan apa gitu ya? Nah iya, betul. Kan hasilnya ganti. Daripada ini, makanya ini kan enak ya gitu. Itu sudah bikin menyebabkan dia bisa itu. Nah kalau yang Mbak Eka ini ada gula darah meningkat, saya kok curiganya memang dari awal memang sudah mulai tinggi. Gitu. Biasanya gula darah yang normal terus meningkat pada ibu hamil yang tidak ada penyakit gula itu di trimester 2, tapi juga nggak tinggi-tinggi banget karena itu metabolisme. Jadi gula darah meningkat pada ibu hamil ini sebenarnya bisa dideteksi sejak awal ya, Dok ya? Sekarang di puskesmas itu hampir semuanya dideteksi, termasuk tiga infeksi, termasuk gula darah. Jadi kalau dia ternyata mungkin sementara baru gula darah sewaktu ya, tinggi, besok langsung diprogram seminggu kemudian puasa dan 2 jam itu untuk menentukan benar nggak apakah dia itu. Jadi sekarang
makin detail, makin bagus itu pelayanan dari data. Pasiennya yang enggak. Iya, pasiennya yang nggak mau ini. Nggak mau. Karena dok ke puskesmas rame, wah macam-macam lah gitu alasannya. Atau nggak ada waktu gitu, nggak ada yang nemenin, ada aja pokoknya alasannya. Jadi kalau ini kesimpulannya, kok saya agak curiga dengan gula darah yang naik ya. Jadi itu yang menyebabkan morning sickness-nya lebih dibandingkan. Ini kembar nggak tahu ya, kembar apa nggak tahu ya hamilnya ya. Oh, kalau kembar pun juga lebih, ini ya dok ya? Lebih, ya? karena plasentanya lebih besar. Oh, gitu. Jadi kadang morning sickness-nya lebih. Terus bisa mencetuskan gula darah juga. Tapi ini datanya nggak banyak, nggak ini ya dok ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah Mbak Eka-nya. Amin, amin, amin. Dok, kita sahabat dok, ini ada Mbak Clemira Balkis Fitriani dari Hong Kong dok, ikut nonton. Oh, luar biasa. Terima kasih selamat ya. Selamat pagi di sana, selamat siang mungkin ya, pagi. Selisih berapa jam sih dok ya? Saya nggak tahu dok. Mentok-mentok saya sampai ini dok, sampai Lampung aja lah dok. Iya dok, baik. Saya mau tanya lagi. Oh, Fafe Hotel Sidoarjo hadir dok. Oh iya. Saya sebenarnya juga mau tanya sama dokter Amel ini. Nggak usah dok. Hubungannya dengan nutrisi nih. Nggak usah dok. Sekarang kita lanjut lagi. Nah ini saya mau bertanya lagi dok. Nah ini selama kehamilan tadi ya dok ya, ada yang beresiko, ada yang tidak. Kalau untuk pengalaman dokter kasus di sini ini karena kita vaskesnya sudah vaskes 3 ya dok ya. Biasanya memang sudah kasus-kasus yang istilahnya kan ya sulit seperti itu. Rata-rata dok yang datang ke sini itu kok bukan kondisi karena kehamilan resiko tingginya karena apa dok? Yang paling banyak dok kalau di Muar? Di sini tuh kita punya data ya, tetap nomor 3 besar ya kita, karena banyak sebenarnya sih kalau kita bahas itu. Tapi 3 besar itu, satu hipertensi yang nanti mengarah menjadi preeklamsia. Kedua perdarahan, terutama perdarahan postpartum setelah melahirkan. Dan ketiga infeksi. Infeksi itu bisa masuk ke ketuban yang merembes duluan, ketuban pecah dini. Infeksi yang memang si ibunya ada infeksi macam-macam ya di tubuhnya. Tapi 3 itu, jadi ketuban pecah dini yang akhirnya muncul, misalnya yang paling kita khawatirkan itu kalau dia memang belum masuk ke 9. Masa kehamilan, maksudnya belum matang ya dok ya? Prematur. Istilahnya belum matur ya. Ketuban yang sudah terhubung dengan dunia luar mesti rawan infeksi. Nah itu sekarang banyak sekali, termasuk yang tadi saya ceritakan yang hubungannya dengan pasien-pasien ibu muda dan sebagainya itu. Nah tapi rujukan yang paling banyak adalah preeklamsia. Preeklamsia itu suatu hal yang menarik buat keilmuan, tapi nggak enak buat pasiennya. Karena kita harus berjuang bagaimana screening dari awal sebelum dia masuk ke trimester 2, sebelum masuk ke 3 bulan yang kedua, kita sudah harus meyakinkan si ibu itu tidak mengidap preeklamsia. Itu tantangan. Gitu. Namanya eradikasi. Jadi istilahnya sekarang program bahkan sampai ke posyandu. Maksudnya sampai ke lini pertama. Lini pertama. Dok ya, iya, sampai ke lini pertama. Jadi kebanyakan itu. Kemudian kadang pernah nih dok dengar tadi darah tinggi kemudian jadi kejang seperti itu. Eklamsia. Akhirnya malah jadi bayinya selamat, ibunya tidak, ya seperti itu ya dok ya. Jadi pre-eklamsia, tugas kita adalah nakes ya, terutama mungkin yang malah di daerah itu, mencegah jangan sampai ibu tuh jatuh dalam eklamsia. Eklamsia itu kejang. Jadi sudah mulai ada kerusakan di otak. Nah, namanya pre. Jadi kita harus ngobati mencegah jangan sampai si pre ini jatuh dalam eklamsia. Itu yang sampai sekarang masih misteri. Setiap kongres itu mesti akan terlalu dibahas. Ya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kok? Masa rawan dok, artinya masa rawan, selama misalnya ibu hamil ini sudah dibilang nih udah melahirkan dia preeklamsia. Untuk jadi eklamsia itu apakah variatif dok waktunya? Variatif. Jadi kita punya protapnya nih. Pertama kalau ibu tuh darah tinggi di usia berapa nih? Misalnya di usia awal, tengah atau yang menjelang lahir, itu kita harus mengecek apakah ada tanda-tanda yang ke arah nanti eklamsia atau kejang. Itu dengan cek laboratorium. Mungkin di daerah mungkin tidak lengkap ya. Akhirnya dirujuk. Nah, kita di sini lengkap. Itu pun masih ada sesuatu yang cukup tidak mengenakan beritanya, yaitu gejala preeklamsia bisa muncul lagi setelah ibu itu melahirkan. Padahal teorinya sampai sekarang pun preeklamsia itu kan nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu, ari-ari atau plasenta dilahirkan keluar. Karena itu sumber dari penyakit itu kan plasenta itu.
Tapi ternyata ada sisa-sisa yang masih di darah itu bisa muncul di orang-orang tertentu. Kita heran juga, tidak semua. Iya dok, makanya kadang pernah ada cerita gitu dok, sudah melahirkan, sudah dibawa pulang, kemudian apa ada yang ya karena telat tadi ya dok ya, meninggal seperti itu. Betul, itu yang ya meninggalnya ternyata jadi kejang sebelum meninggalnya gitu. Karena tadi variasi tadi ya dok ya waktunya ya. Dan mungkin buat pemirsa juga mungkin nggak usah kaget, loh dok itu ada yang kemarin katanya tetangga saya didiagnosis darah tinggi tapi baik-baik aja tuh, tapi ada satu lagi saudara saya itu kok berat ya sampai masuk ICU. Itulah misterinya. Jadi murni akhirnya kita kembali ke tubuh kita sendiri. Personal tadi ya dok. Personal ibu hamilnya itu kesiapan dalam sejak awal dia mungkin dari sisi nutrisi, pola makan, gaya hidup, stresor, itu juga. Akhirnya kita kembali ke situ karena ya tidak sama, gitu loh. Hasil proses di tubuh setiap wanita hamil itu tidak akan sama. Jadi sekarang malah kita nggak berani lagi bilang bahwa kehamilan itu normal, nggak berani. Kompleks. Tiba-tiba langsung muncul gitu loh. Misalnya udah bagus, ada juga yang maaf ya saking dia pinginnya ya, mungkin sudah menunggu, kan otomatis protek ya, perlindungannya mungkin lebih ya. Itu kan mencetuskan juga dia tingkat stres. Saking protektifnya ya, overprotektif tadi ya dok. Akhirnya apa? Maaf ya dok ya, mungkin dia memilih makanannya juga harus nggak sembarangan dia. Itu menurut saya malah aneh. Karena otomatis stresnya di dalam tubuh dia makin tinggi. Akhirnya waktu usia ini rahim udah makin gede, kan sudah mulai ada tekanan tuh. Ditambah lagi faktor inflamasi yang karena cetusan stres, kontraksi. Padahal dia mungkin masih 1 bulan lagi atau lebih. Nah itu banyak sekali kejadian. Jadi ya menurut saya kita kembali ke ya sudah jalan aja. Tapi kalau ada sesuatu cepat diperiksakan. Iya dok. Ini ada pertanyaan Mbak Dewi tadi sudah belum ya Mbak ya? Belum. Oh iya nih Mbak Dewi ada yang bertanya. Nah itu. Ya, halo Mbak Dewi, terima kasih dok. Ini kehamilan resiko tinggi, apakah persalinannya harus SC? Nah tidak semua. Operasi atau sesar itu harus ada indikasi. Indikasinya namanya kalau di kita indikasi obstetrik. Berhubungan dengan keselamatan ibunya dan berhubungan dengan keselamatan janinnya. Kalau tidak ada yang menyangkut itu dan bisa, ya nggak ada indikasi. Itu aja. Sebenarnya simpel ya sebenarnya. Jadi misalnya ini, loh dok kalau gitu kehamilan risiko tinggi apa yang tidak memerlukan operasi? Banyak sekali. Misalnya tadi ya darah tinggi misalnya. Kita contoh yang serem aja lah, darah tinggi. Tapi tidak ada komplikasi, cuma darah tinggi aja nih. Itu kita nggak perlu juga operasi. Asal tidak masuk ke komplikasi loh ya. Jadi kalau misalnya saya definisikan, preeklamsia tadi itu adalah hipertensi pada ibu hamil dengan komplikasi. Komplikasinya mana? Ya menyerang organ-organ yang lainnya. Itulah itu baru kalau logikanya gini. Bisa nggak ini si ibu ini bertahan dengan kita menunda biar lahir normal, tapi komplikasinya makin nambah. Nah itu kan menyengsarakan ibunya. Tapi kalau misalnya bagus, banyak sekali kok datang kala 2, tekan darahnya 170 lebih, lahir normal ya emang nggak ada komplikasi. Jadi nggak mesti. Misalnya apalagi penyakit tadi anemia misalnya. Anemia itu juga gitu. Awalnya ini risiko tinggi nih. Tapi bagaimana lahirannya? Ya kita perbaiki dulu. Bisa nggak dengan penambahan darah? Kedua ada contoh lagi faktor ini dok. Faktor kita istilahnya faktor sosial. Misalnya ibu itu memang sudah usia risiko tinggi. Usia berapa dok? Kalau di atas 36. Secara umum yang disepakati. Di atas 36, baru hamil pertama. Itu masuk risiko tinggi. Nah, itu pilihan. Ada yang nggak masalah dok, saya tetap lanjut aja lahir normal. Tapi ada juga yang, nanti kalau lahir normal gimana ya? Saya kayaknya nggak pede. Nah, itu perlu dibicarakan dulu. Bukan berarti langsung sesar, enggak. Tapi biasanya kita diskusi. Keputusannya bersama dengan pasien ya dok. Betul, tidak asal itu. Jadi jawabannya adalah tidak semua kehamilan risiko tinggi itu mesti harus SC. Ya. Pasti ada indikasinya gitu. Ada indikasinya. Yang indikasinya itu tadi selamat, aman buat ibu, aman juga buat dua itu. Iya dok. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Anita Saras. Dok, anak pertama ada PJB dan kelainan genetik, baru saja meninggal di usia 2 tahun 5 bulan. Sekarang lagi hamil anak kedua, apakah termasuk hamil risiko tinggi? Masuk, iya. Jadi tadi kita sesuai definisi bahwa kehamilan risiko tinggi itu juga berdasarkan antara ibu
faktor ibu dan faktor janin. Nah, kita belum membahas memang ke arah janin tadi ya. Janin itu bisa macam-macam ya, terutama kalau dia sudah mengalami pemeriksaan dengan terdeteksi error di trimester awal. Misalnya kita bisa mendeteksi kelainan bisa di 20 minggu atau 24 minggu. Itu jelas itu mesti ada bawaan genetik, kebanyakan ya. Kelemahannya kita belum bisa membuktikan karena ya tahu ya fasilitas genetiknya kan nggak gampang, harus dikirim ke kemana dan sebagainya. Itu kelemahannya. Jadi kita sekarang cuma bisa istilahnya ya sharing aja, edukasi ya, mungkin kalau tidak ada fasilitas dan tidak memungkinkan periksa ya cuma ya mungkin kesannya kayak apa, ya sudahlah insya Allah gitu kan. Tapi itu bisa dideteksi. Misalnya ini ya kasusnya jantung bawaan ya, itu biasanya itu pada saat USG itu bisa nggak sih bisa, USG bisa. Janin sejak Ya, misalnya penyakit jantung bawaan kemungkinan kalau nggak tetralogy-Fallot atau ini atrium septal defect, ASD, atrium septal defect itu ada kelainan di katup tuh dok. Harusnya kan katup itu kalau dia lahir kan sudah nutup dok, yang antara itu, yang bilik atas itu, dia nggak nutup, jadi masih bolong. Jadi bocor, jadi dari kanan ke kiri. Itu dokter anak sama dokter jantung itu udah tahu lah, mesti dia biru, nangis dan sebagainya itu. Tetapi pada saat kehamilan kan biasanya janin juga di USG ya dok ya, kita bisa dengar detak jantungnya, itu USG kita belum bisa sampai mendeteksi. Oh bisa ya dok? Kita bisa melakukan namanya fetal echo. Jadi misalnya nih, kalau dulunya sudah ada seperti itu, ke hamil kedua, kita wajib mencari di usia sekitar 7 bulan, 28 minggu itu nanti kita lihat. Lah itu untuk apa? Merencanakan terapinya. Jadi nanti dia tidak bisa lahir sembarangan. Harus di rumah sakit yang fasilitas anaknya termasuk jantung anak siap. Gitu. Nah itu mungkin yang pertama, maaf mungkin ya baru ketahuan ya. Tapi yang berikutnya bisa disiapkan. Memang artinya pengalaman ini jadi Mbak Anita merencanakan gitu ya dok yang bisa. Tapi mungkin ya masalah tempatnya ya. Misalnya saya kurang tahu di Muartini sebenarnya bisa dokter jantung anak tuh ada kok di Solo ada. Saya punya beberapa dulu kontrolnya ke beliau, akhirnya bisa ditangani untuk yang kedua tiga tuh cepat tindakannya ya. Jadi tidak sampai apalagi kalau ini ke arah genetik, saya kurang paham ya genetiknya apa, tapi itu bisa diperiksa. Tapi mungkin ya kalau nggak di Semarang atau di Jakarta ya, yang namanya karyotype itu untuk mendeteksi kelainan genetik itu. Jadi masuk sekali resiko tinggi ya, dari pihak faktor janin. Ya. Jadi tadi tidak hanya dari faktor ibu ya, faktor janin juga ya dok ya. Baik ya, terima kasih dok. Ini ada lagi yang bertanya dari Mbak Nike Febriandini, dok, apakah seorang ibu hamil itu preeklamsia, kaki bengkak, kemudian lahir anak ADHD, apakah itu juga malnutrisi? Apa ini maksud anak itu yang apa ya? Saya kurang paham. Tapi seorang ibu hamil itu preeklamsi kaki bengkak. Oh ya. Lahir anak ADHD. Saya paling bisa menjawabnya dari sisi ibunya ini ya. Apakah itu juga malnutrisi? Kalau dari sisi anak malnutrisi mungkin ada kriteria sendiri ya. Nanti mungkin dengan dokter. Iya, nanti dokter anak kita undang ya di kesempatan lain ya dok. Tapi kalau dari ibu yang preeklamsi itu kalau arahnya ke mana, ke bayinya lahir, itu enggak seperti itu. Jadi mungkin ada tidak berhubungan ya, dalam artian selama dia lahir dengan preeklamsi kaki bengkak tapi dia aterem bayinya bagus, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tadi si anak ada kelainan itu ya mesti harus dicari penyebab yang lain. Nggak mesti harus malnutrisi sih menurut saya. Nanti kalau untuk malnutrisinya mungkin sebenarnya saat mendiagnosis malnutrisi pada anak ini banyak kriterianya ya dok, termasuk ada grafiknya khusus, dan grafiknya pun juga bukan grafiknya anak-anak normal. Di sini kan juga sering ikut itu kan waktu kalau di anak kan juga dikonsulkan kan ya? Enggak, kalau Muwardi kan sudah ada spesialis anak yang khusus gitu. nutrisi metabolik dok. Jadi kita memang sudah ada sendiri sehingga bisa lebih detail nanti untuk mendiagnosis ini. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, ini katanya selisih 1 jam tadi kata yang di Hong Kong. Oh, 1 jam. Ya, tadi kan kita selisih 1 jam. Berarti selamat pagi. Ya, masih selamat pagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Kasmira Ayu. Dok, saya punya riwayat asma. Apakah kehamilan saya termasuk risiko tinggi? Akhir-akhir ini asma saya juga sering kambuh sampai tidak bisa tidur. Jadi gini.
supaya gampang dan nanti pemirsa yang lain juga bisa lebih memahami adalah bahwa hamil tadi kita mencontohkan hamil normal tuh gini, hamil terus dia ya biasa aja, kemudian tiba-tiba kontraksi, terus lahir, bahkan yang mau nolong belum sempat dia udah lahir sendiri. Itu sangat-sangat normal ya, gitu loh. Berarti kita bisa menggambarkan bahwa sebenarnya kehamilan persalinan itu ya nggak perlu heboh sebenarnya loh ya, sebenarnya. Karena kita mengingat sejarah dulu. Nah, sekarang hamil itu ada dua ternyata. Kehamilan yang menjadi penyakit, jadi sumbernya di hamilnya, contohnya preeklamsi, ketubannya pecah tadi dan sebagainya, atau hamil itu dia kena penyakit. Nah, kalau pada Mbak Ayu, Asmirah Ayu ini adalah mungkin beliaunya sudah punya sakit asma dulu, kemudian hamil, atau kalau dia hamil dulu kena asma, jarang deh. Asma itu kronis ya, kalau nggak salah ya. Jadi kemudian ya, nah ini bisa hamil aja satu hal yang luar biasa. Satu ya. Kedua, ini pada trimester pertama dia tidak menceritakan ya pada berapa, nggak tahu kondisi hamilnya. Tapi asma itu tidak akan langsung menyerang ke janinnya. Paling apa? Kalau dia berat, itu dia konsumsi obat kan. Nah, yang kita khawatirkan obat-obatan itulah yang mungkin mengganggu kalau dia memang pemakaiannya tuh sangat ketat ya. Kan ada tuh asma yang cuma saat kumat aja, tapi dia harus minum terus. Artinya efek dari obat itu ya, itu bisa. Apakah mempengaruhi kalau yang berat loh ya, janin? kalau yang berat. Tapi setahu saya sekarang udah banyak yang lebih aman obat-obat itu ya untuk ke janin ya. Nah, ini apakah resiko tinggi? Iya. Jadi ini hamil dengan ada penyakit. Itu juga nanti akan mempengaruhi maternal, yaitu mempengaruhi ibu. Apakah dia bisa melakukan apa? Saat kalau dua ngeden atau apa kontraksi ya, itu karena dia punya keterbatasan. Nah, biasanya di kita kalau ada serangan kita pakai bantuan misalnya dengan alat bantu seperti vakum dan sebagainya kalau pas serangan. Tapi kalau nggak serangan bisa lain normal. Vakum maksudnya biar cepat bayinya keluar tadi ya, Dok, betul. ya. Karena dia harus mengeluarkan tenaga itu. Nah, kalau dia tidak sampai tidak bisa tidur ini berarti memang perlu harus terapi lebih ini ya. Karena berarti mengganggu kan ininya. Mengganggu sampai tidak bisa tidur, ya, Dok. Jadi termasuk resiko tinggi dan monggo dikonsultasikan dengan dokter paru ya mestinya ya kalau dia pasien ini bagaimana nanti kemampuan pernapasannya saat menjelang persalinan. Kalau kejadian insya Allah nggak terlalu. Ya. Iya. Kemudian ini, Dok, tadi dokter di slide itu menyampaikan, Dok, kalau ternyata selama kehamilan ini harus mempertimbangkan kenaikan berat badan juga ya, Dok ya. Itu jadi pernah, Dok, diceritain, ini kok saya ke dokter berat saya nambah banyak, tapi kok janin dibilang kecil. Apa memang ada kondisi-kondisi begitu, Dokter? Banyak sekali. Jadi inilah tadi yang mau saya tanyakan kepada pakar nutrisinya ya. Boleh saya ini slide lagi? Boleh. Nah, supaya nanti semuanya pada perso. Ampun, Mbak. Oh. Nah, ini saya mau nanyakan ini. Ini udah saya siapkan karena saya tahu di samping kiri saya tuh kok nggak mau pindah ya. Oh, ini nih. Jadi saya kesempatan ini. Sebentar, ini agak error. Udah, Dok, tadi ya. Nih. Iya, ini. Di sini ini di buku KIA ya. Ini ibu-ibu hamil mesti udah tahu semua paham. Tapi yang terbaru itu ada peningkatan berat badan sama ini, grafiknya ini lebih detail lagi. Kemudian saya kotak ini buku KIA KIA terbaru 2020 ya. Teman-teman tuh ya. sudah sangat Jadi, lengkap loh. Dulu kan 4 sehat 5 Karena saya nggak pernah ngeliat kan ya, Dok ya. Iya. Makanya sih nanti dokter Ahmad saya kasih deh. Iya, Dok, boleh. Nah, Dok, ini boleh, ada lengkap ini cuma sih nanti cari. Banyak sekali yang pada bingung, pada ini kan udah resmi ya, pakar-pakar yang membuat. Nah, sekarang hubungannya dengan peningkatan berat badan. Jadi kan kita pakai BMI ya, Dok ya, BMI, IMT itu ya. Jadi kalau itu masuk overweight sama obesitas ya, Dok ya. Itu dari beberapa penelitian itu justru meningkatkan suatu proses inflamasi di dalam tubuh itu. Nah, jadi yang dikhawatirkan proses inflamasi itu mungkin ya tidak semua ya, tidak semua. Itu bisa membuat pembuluh darah menjadi menyempit. Dikiranya ibunya bagus, gitu, Dok, sehat. Ini ternyata bayinya suplainya juga nggak ada. Iya, bayi pasti gede nih, pasti sehat nih gitu. Ternyata belum tentu. Nah, jadi panduan ini nanti dihubungkan dengan pemeriksaan yang lain. Dok, saya kok sebulan 4 kilo lebih ya.
Nah, kalau misalnya dia baru trimester tengah kita USG, oh masih bagus, sesuai. Jadi dokter itu nanti akan mencocokkan perkembangan si janin dengan kondisi ibu. Kan ada tabelnya tuh, kita mesti semua ada tabelnya, mesti. Jadi kalau, maaf ya, ini bukan menyinggung ya, ibu-ibu hamil yang ternyata obesitas, itu resiko tinggi loh. Itu masuk resiko tinggi? Masuk resiko tinggi. Apa bahayanya? Maaf, bukan medeni lagi, bukan nakut-nakuti. Preeklamsi, dok. Berarti banyak dokter kasus-kasus preeklamsi pada ibu yang memang punya yang dimuat itu banyak. Masuk itu mesti IMT-nya naik di atas 30 semua. Nah itu ternyata bayinya malah kecil, IUGA. Nah itu dia akhirnya di beberapa penelitian itu memang ada jalurnya. Maka kenapa mungkin kuncinya di komponen makanan ya dok ya? Dok. Karbo, protein itu ya. Nah, sekarang makanan sekarang saya pikir yang paling banyak yang karbo nih. Gampang banget itu. Karbo dan yang karbonya sederhana gitu dok. Wah itu monggo, itu nanti dokter yang nyeritakan tuh karbonya itu gimana. Dengan makanan yang serba pencet itu tadi saya agak menyaksikan, itu maaf itu memang komponennya sehat apa enggak. Nah itu kalau dikonsumsi ibu hamil, saya kok merasa kayak, saya kalau ngasih tahu ke pasien itu kayak jenengan nggak adil loh. Enak di panjenengan, tapi di janinnya nggak ada apa-apanya. Ini kata-kata yang sangat menusuk dengan nggak adil. Hanya untuk sekarang kan orang kadang-kadang lihat cuma ibunya sehat itu ya, bisa jalan kemana sehat itu. Tapi satu lagi, janin itu pasien kedua. Cuma bisa kita deteksi pakai alat memang gitu. Apalagi kalau ibunya maaf nih ya, dia sama sekali kalau nggak care, wah itu lebih horor lagi itu. Kuncinya di nutrisi ini sebenarnya. Salah satunya ya dok ya. Gitu. Jadi ya makanya monggo. Saya kalau punya pasien kadang-kadang saya juga mengundang beliau loh. Kita rawat bersama dok ya gitu loh. Saya kalau udah nutrisi itu ya mendingan pakarnya aja lah. Iya dok iya. Karena memang ini juga ya dok ya. Ya tadi karena kehamilan ini itu tidak boleh hanya mikirin diri sendiri ya. Ini ada anak, apalagi sekarang ada gerakan 1000 hari kehidupan, di mana itu tidak hanya pas anak setelah lahir, selama masa kehamilan harus diperhatikan seperti itu. Ya kalau misalnya di negara kita itu memang ya itu memang masih mahal ya. Deteksi prakonsepsi itu masih mahal. Tapi kalau bisa sudah masuk ke asuransi apa-apa dan itu diwajibkan tuh, insya Allah stunting itu nggak akan muncul lagi. Dan kadang gini juga dok, ini mungkin untuk ibu hamil yang sudah beberapa kali ya dok, jadi udah punya anak banyak. Kadang ibu hamil itu begini, ada makanan enak untuk anaknya yang lain dulu. Betul. Gitu. Untuk dirinya sendiri, nantilah ibu masih ini. Akhirnya makanan buat janinnya agak cukup juga. Gitu. Kalau bisa protes itu yang di dalam perut itu protes dia. Protes dia nggak bisa protes. Gitu. Akhirnya protesnya dalam bentuk apa? Tiba-tiba tumbuhnya jadinya nggak tumbuh, nggak sesuai. Air tubuhnya berkurang. Terus dia mulai ada gangguan-gangguan yang ya mungkin kita protesnya dia bisanya begitu ya. Gitu. Ini protesnya saya begini nih. Karena kemarin saya nggak didengerin ngomong, saya nggak bisa ngomong gitu. Kayaknya ya silakan, tapi nanti hasilku kayak gini terserah lo ya. Sekarang kalau sudah lahir apa nggak bisa diriset. Baik dok, terima kasih insight-nya. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Ernawati EV. Dok, setelah keguguran berulang, saya hamil dengan setiap hari suntik heparin. Oh iya, heparin. APS ya, itu autoimun. APS, saya nggak ngerti dok. Mohon penjelasan nanti dok. Antiphospholipid syndrome ya. Apakah untuk persiapan kehamilan kedua harus cek dulu? Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab aja Mbak Nawati, kita pernah membahas ini di yang Dokter Agus itu ya, yang autoimun tuh. Dokter Agus yang autoimun. Secangkir kopi. Secangkir kopi hangat. Dok. Ini beliau ini pakarnya autoimun ya, kalau kita di Muardi itu bisa konsulnya sama beliau. Jadi APS itu autoimun itu akan membuat pembuluh darah mengalami penyempitan ya. Terutama di reproduksi. Kalau kita berbicara autoimun bisa di mana-mana ya, tapi di reproduksi namanya antiphospholipid syndrome. Jadi pembuluh darah yang di plasenta itu menyempit semua, belum nyampe usia kehamilan yang lebih di atas trimester 2 atau 3 ya. Nah, disuntik heparin karena supaya melebar. Melebar pembuluh darahnya ya, dokter-dokter jantung itulah ke pasiennya. Biar makanan buat ke pasien, buat ke bayi sampai gitu ya dok ya, simpelnya seperti itu. Nah, apakah persiapan kehamilan kedua harus cek itu? Autoimun biasanya masih nyambung, continue. Saya nggak tahu derajatnya, tapi sebaiknya lebih adilnya dicek supaya tidak nanti sudah masuk ke fase embrionik baru diobati terlambat.
Sebaiknya kalau memang ada gejala itu Fase embrionik tadi pas 0 sampai 12 minggu. Trimester justru 1. Itu udah terlambat ya, Dok, ya? Terlambat. Embrionik sudah error, mau diapain? Iya, iya, iya. Kalau misalnya dia udah gede error, oke lah, masih kuat tuh si bayi janin. Tapi kalau embrionik, makanya banyak sekali tiba-tiba, maaf ya, denyut jantungnya nggak tumbuh dan sebagainya. Itu masih dari awal sudah ada. Nggak mungkin ujuk-ujuk jelek, nggak mungkin. Mesti ada awalnya. Nah itu kalau saran saya memang sudah terdiagnosis dengan pernah diterapi heparin, cek untuk yang kedua. Jika parameternya imun, ya, radangnya masih tinggi, perbaiki dulu sebelum hamil. Gitu aja. Okay. Ya, Dok. Artinya di sini juga harus intens dengan dokter autoimunnya juga iya, ya, Dok? Betul, ya? kan sudah diterapi masalahnya. Iya. Baik, Dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pinky Lorenza, agak menyimpang, Dok. Kalau abnormal uterin bloody, apakah apakah bisa diatasi dan apakah bisa hamil, Dok? Itu artinya adalah perdarahan di luar menstruasi, Dokter Amelia. Jadi maknanya. Jadi mungkin ini masih fase karena usianya nggak fase reproduksi, tapi dia mengalami gangguan menstruasi di luar waktunya ya, waktu jadwalnya. Yaitu kita biasanya bicara diagnosisnya adalah abnormal uterine bleeding ya, bukan blood tapi bleeding gitu. Ya. Itu apakah bisa hamil? Asal diperbaiki menstruasinya. Nah, penyebabnya ada dua. Jadi organik sama non-organik. Jadi organik itu apakah memang uterus atau rahimnya itu ada bermasalah. Misalnya maaf nih ada miom, ada tumor yang lain, ada polip dan sebagainya. Atau penyebabnya non-organ itu misalnya hormonal. Jadi kalau kebanyakan adalah hormonal. Ya, hormonal antara estrogen sama progesteron itu tidak begitu seimbang ya, mungkin estrogennya juga sedikit dan sebagainya, atau estrogennya kebanyakan juga bisa, sehingga perdarahannya di luar menstruasi itu berlebihan sehingga mengganggu proses kesuburan, ovulasinya, keluarnya telur kacau. Kalau kacau ya gimana dia mau ketemu sperma? Kan nggak mungkin tiap hari kan? Nah gitu, jadi ada fasenya kan gitu. Nah jadi apakah bisa? Bisa, tapi harus kita tahu penyebabnya dulu. Kalau misalnya ternyata ada organik ya, maaf ya, ada pembengkakan, tumor di sekitar organ reproduksi, itu harus diatasi dulu supaya tidak menghambat proses kehamilan, ya, proses reproduksi maksudnya sebelum hamil. Kalau penyebabnya hormonal diterapinya dulu. Di sini ini ada klinik namanya fertilisasi di Sekar, di mana tuh? Cendana itu. Kalau misalnya, tapi kalau bukan di Solo ya, saya kurang tahu ya. Gimana? Tapi bisa. Ya, tetap bisa, tapi dicari dulu penyebabnya gitu ya, Dok, AUB-nya apa? Ya, Dok, ini mau tanya tentang gemeli, Dok, tentang hamil kembar. Itu juga termasuk resiko tinggi? Resiko tinggi. Atau ingin dapat cerita dari dokter nih tentang kehamilan kembar, Dok? Kehamilan kembar itu resiko tingginya karena definisi lagi kehamilan normal itu adalah janinnya tunggal. Jadi dari definisi saja normal itu tunggal ya, tunggal, lahirnya spontan, presentasi atau bawahnya kepala, sehingga lahirnya juga nama. Nah, kalau kembar, di mana bayinya lebih dari satu, entah prosesnya bagaimana, itu sudah suatu hal yang saya nggak bisa bicara patologis ya, itu bicara di tempat kita sendiri, tapi itu resiko tinggi. Resiko tingginya gini aja, sederhana. Anekdotnya, guyonannya gini, apakah ibu tuh bisa adil dengan bayi kembarnya? Dalam hal nutrisi lagi loh, Dok. Dok. Nah, itu tergantung nanti kesehatan, misalnya plasentanya bagaimana, ari-arinya gimana. Kemudian waktu artinya belum tentu sama besar ya, belum Dok? Tentu. Itu makanya masuk resiko tinggi. Ini barusan ada di WK itu ya, karena satu kondisi tertentu, saya nggak akan cerita, bayinya 1.500, satunya 1.000. Jauh banget. Selisihnya sampai 20%. Kan aneh. Satu sumber makanan, tapi janin satu. Satu ari-ari gitu ya, Dok ya. Itu ternyata memang ada beberapa proses. Yang kadang-kadang maaf nih, sudah terdeteksi, tapi nanti kita tetap lihatlah kondisinya. Atau malah sama sekali dia tidak tahu. Wah, ternyata saya hamil kembar. Ternyata kayak gini sebagainya. Beresiko tingginya juga gitu. Dengan komposisi ari-ari yang besar, otomatis ada beberapa yang bisa mencetuskan. Salah satunya tadi, kayak misalnya darah tinggi, mualnya lebih banyak, dan sebagainya. Tapi hasil akhirnya tetap kita bisa pantau sampai dia sehat. Ya.
Kalau kehamilan kembar itu apakah pasti SC, Dok? Enggak. Oh, enggak juga Enggak. ya, Dok ya? Kalau dia posisinya kepala-kepala 9 bulan sehat dan sebagainya, keluar lahir. Tapi kalau satunya ada kelainan letak lah, itu mungkin harus sesar. Atau mungkin faktor yang lain, misalnya dia kembar ternyata ada hipertensi. Kembar ketubannya pecah dulu dan sebagainya. Kan biasanya kan rahimnya udah gede tuh, Iya, jadi tekanannya besar. lebih besar. Nah, setelah itu baru. Gitu. Baik, Dok. Masuk resiko tinggi. Masuk resiko tinggi Ya. ya. Baik, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Farput. Dok, apabila hamil dengan kelainan anatomi uterus Bikornu, ya, bikornu. bikornu, Ya. apakah ada hubungannya dengan pertumbuhan janin yang kecil? Bisa jadi dia tumbuhnya di bagian rahim yang tidak begitu luas ya. Jadi kan produk kehamilan terus dia nempel di lapisan dalam atau kita namakannya endometrium ya, desi 2 itu. Itu kalau ini kan bikornu kan gini nih. Jadi ada 2 kavum, Dok. Walaupun itu, nah mungkin dia nempel di sisi yang kecil, bisa iya, jadi. iya, Dok, iya. Sehingga tidak bisa leluasa tubuhnya. Bikornu itu jadi kalau ini kan kalau apa? Satu gini. Iya, kayak Dia buah gini. pir gitu ya, Dok, ya, kayak buah betul. pir. Ini dia bentuknya seperti ini. Jadi tergantung nempel di Iya, mana betul, ya, Dok ya. betul Oke, gitu. oke. Jadi bisa sekali apa tadi pertanyaannya, bisa mengganggu pertumbuhan ya, nggak salah tuh. Itu bisa. Ya, bahkan ya malah ada beberapa yang malah nggak ketahuan, Dok. Jadi yang satunya biasa tuh dia tumbuhnya tempat yang kecil, jadi nggak bisa tumbuh gitu loh. Jadi kalau itu benar bikornu bisa berhubungan gitu. Janin memang Ya, bisa kecil iya. ya. Meskipun tidak selalu, nanti tergantung dia ininya di daerah yang Iya, mana. betul, Seperti iya. itu ya, Dok. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mau tanya, kalau hamil masuk trimester kedua terus tensinya 90, ini cenderung rendah, Dok. Terkadang perut terasa kencang besar. Apa hal itu wajar? Masuk trimester kedua, tensinya Oh, rendah, iya. kencang besar. Mungkin maksudnya kencengnya ada kuat Kencengnya apa kuat, gimana ya. gitu ya? Kencengnya kuat gitu mungkin maksudnya, Ya, Dok ya. kalau saya menjawabnya bahwa data ini belum begitu banyak ya untuk menerangkan terasa kenceng tadi. Jadi kencengnya itu sebenarnya kontraksi yang palsu ya. Bisa juga dia merasa tegang aja gitu loh. Jadi bukan kenceng yang sebenarnya. Kalau dikatakan kontraksi yang sebenarnya, mesti sudah ada beberapa luaran, misalnya lendir darah. Ya, terus kalau kita periksa dalam udah ada pembukaan, itu berarti sudah masuk dalam persalinan. Iya. Tapi kalau nyawa kenceng-kenceng itu biasanya kebanyakan karena kontraksi yang diakibatkan stresor. Ya, misalnya ini semester 2 tensinya 90 itu dia mesti sistol ya, bukan dia. Iya, sistol, Dok. Sistolnya. Atasnya, Karena biasanya kan 90 per berapa Iya, atau berapa per 90. Iya, iya. Itu bisa jadi kita Anggaplah ini sistol, Dok. sistol aja ya 90. Kita lihat hemoglobinnya gimana, HB-nya rendah apa enggak, ada hubungannya enggak, atau dia mungkin pola kegiatan tiap hari, Iya, dia iya. kerja atau bagaimana. Itu faktornya banyak sekali, bukan karena tensi 90 terus dia langsung kenceng, enggak. Nggih. Jadi lainnya faktor lain mungkin bisa ada. malah ya, Dok. Tapi kencengnya perut tadi bisa karena faktor tadi. Ya, stres di mana dia mungkin, maaf nih, mungkin nutrisinya dia kurang bagus tapi dia pekerja keras. Kayaknya drop kan? Ya, kayaknya gitu. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya, saya Iya. bisa jawabnya karena datanya nggak begitu Oke. lengkap. Ini alhamdulillah yang nanya banyak ya, Dok ya. Termasuk banyak ya? Iya, termasuk banyak, Dok. Nggak selesai nih. Lagi, Dok, itu juga yang di Facebook ada yang nanya, Dok. Ini, Dok, hamil dengan tensi tinggi apakah pengaruh dengan tumbuh kembang janin? Mungkin di review ulang ya, Dok ya. Iya. Kalau tensi tinggi apakah pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang janin, Dok? Sangat berpengaruh. Sekarang kita nggak berani ngomong, oh nggak apa-apa, santai aja, biasa. Oh nggak berani sekarang. Apalagi situasi yang sekarang. Dokter Amir udah tahu perso sendiri lah kondisi sekarang kayak apa. Ya, dengan isu apa gitu aja sudah bikin pasien hamil itu menjadi beda. Apalagi tensi tinggi. Pemirsa, bahwa tekanan darah tinggi tidak terobati, tidak terawat, dan itu benar-benar ada riwayat hipertensi dari keluarga, itu akan menyebabkan pembuluh darah hampir rata-rata menyempit. Bayangin kalau seperti itu dan hamil, si adik ini dapat jatah apa? Belum lagi nanti ibunya muncul komplikasi. Jadi saya tidak bisa detail ya, tapi saya akan bilang bahwa jelas akan berpengaruh. Jadi tolong screening di trimester pertama itu tolong dijalankan. Kadang-kadang ada yang ngapain sih, Dok, saya sehat kok? Belum tentu. Karena tiba-tiba kolesterol tinggi, gula tinggi, itu nggak diketahui, kan belum ada klinisnya. Iya, Dok. Tapi langsung berpengaruh ke janinnya, Dok.
gitu. Nah, kalau sudah ketahuan gitu, terus kita terapi, terlambat kalau menurut saya. Karena sudah ada janin di situ. Sudah ada janin, ya, janinnya Dok, kan ya. nggak mungkin terus nanti kayak dikebut. Ada, maaf ya saya minta waktu, dikasih tahu bahwa bayinya kecil. Banyak yang nyarankan, udah mau minum es krim apa itu, yang penting manis kan. Kan gede tuh dok, lemaknya kan itu. Tapi sebenarnya kan nggak sehat dari sisi organ si bayi itu. Jadi lahir dengan 3,5, tapi ternyata masuk ke apa tuh perawatan anak karena apa, paru-parunya nggak kuat dan sebagainya. Jadi nyuntulung, menurut saya nih dokter Amir juga sudah ada, mestinya protein ya dok ya, itu yang bagus untuk itu protein. Jadi sangat berpengaruh. Ya, baik. Ini waktunya sebenarnya tinggal 3-4 menit lagi dok, tapi ini pertanyaan terakhir mungkin dok, dari Wina Asri. Assalamualaikum Dr. Wisnu, Dr. Amel, dok, berapa batas umur yang berpotensi boleh hamil? Apakah yang punya endometriosis jadi penghalang untuk hamil? Oh iya, dok, batas umur. Intinya batas umur dok. Oke. Sama kalau yang endometriosis ini apakah jadi penghalang buat hamil? Gitu. Nomor satu yang saya jawab adalah batas umur. Jadi sudah ada sih semua di aturan-aturan, bahkan di pernikahan dan sebagainya itu kan setelah 17 di mana kematangan organ-organ reproduksi, kemudian untuk maksimalnya itu berhubungan dengan cadangan telur yang ada di indung telur wanita. Jadi memang dibatasi sama Allah, nggak bisa 60 tahun telurnya masih itu sangat. Jadi setelah 35 atau 36 ke atas itu otomatis indung telur jatah nanti kemungkinan untuk bisa hamil yang lebih baik itu makin menurun. Ya jadi sekitar antara 20 sampai mungkin 35 lah ya, sekitar itu. Itu kehamilan yang masih menyenangkan lah istilahnya untuk proses. Kemudian apakah yang punya endometriosis jadi penghalang? Wah, ini sebenarnya ada yang bagian fertility ya, ini Dokter Uki, Dokter Eriana, Dokter Lakif ya. Jadi memang saya izin menjawab aja nih bahwa endometriosis itu kan proses radang ya, yang menyebar ya, terutama di reproduksi. Jadi penghalangnya untuk bisa hamil itu memang tinggi sekali ya, maka masuk beresiko. Dalam artian bukan tidak bisa hamil. Beliau yang disekar itu sudah menterapi bagaimana saluran-saluran itu bebas radang. Kedua, kalau memang sudah tidak bisa, ada jalur lain yang untuk bisa supaya inti pembuahan kan ya, saya kira tertanam di dalam rahim. Jadi pertanyaannya adalah penghalang, jelas bisa penghalang berisiko tinggi, tapi bukan berarti tidak bisa diterapi. Gitu. Iya. Baik, begitu ya Mbak Wina Asri. Oke, baik sahabat Muardi Wae, alhamdulillah sudah waktunya ya, kita akhiri meskipun masih ada beberapa pertanyaan. Biasanya memang kalau jam segini ini sahabat Muardi ada yang ini dok, ada yang masih kerja, ada yang masih beraktivitas, jadi tenang saja, ada rekamannya teman-teman. Sama fotonya ada juga. Iya, ini ada foto saya difoto oleh fotografer handal. Ya, baik. Ini ya dok ya, hobi untuk penghilang stres ya dok ya. Salah satu ya dok. Oke, rekaman ini nanti bisa teman-teman lihat ulang live streaming hari ini, dilihat kembali di mana dok? Di Facebook dan YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi. Iya. Oke. Jangan lupa like, follow, and subscribe, share akun media sosial kita ya, Rumah Sakit Dr. Muardi. RSUD Dr. Muardi, Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke, ya karena sudah mau selesai, closing statement dok. Closing statementnya ada, gini, saya nggak ke pemirsa sih, tapi saya ke teman-teman saya, para nakes ya, mulai dari Vaskes 1-3, bahwa mulai kita mendeteksi ya, pasien-pasien kita, klien kita ya, ibu hamil yang dimana dia pengen sekali supaya outcome atau luaran bayinya itu sehat ya, dengan ini mungkin memakai buku tadi ya, buku KIA tadi supaya bisa teratur, terarah. Dan saya yakin pasien-pasien membutuhkan suatu solusi yang tepat dan benar ya, istilahnya ya. Itu. Soalnya karena sekarang itu banyak sekali dok, kan info itu kan, ya. Tapi tidak ada yang memberikan solusi. Nah, mungkin Rumah Sakit Muardi lah bisa jadikan salah satu tempat solusi untuk para pemirsa yang masih mempunyai permasalahan ya, hamil risiko tinggi, insya Allah kita bisa memberikan. Itu aja. Terima kasih Dokter Wisnu. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa kita jawab dok. Mohon maaf. Semoga nanti ada pertemuan kembali, nanti kita undang lagi Dokter Wisnu untuk kita bahas topik-topik lainnya atau topik ini dengan lebih mendalam lagi. Ya,
Saya selaku host mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Dr. Wisnu Sami-sami. atas sharing Matur ilmu nuwun, dan ya. pengalamannya. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk teman-teman sahabat Muwardi. Ya, Amin. selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.